Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo sahabat Napak Tilas, kali ini saya ada di Buyut Nyimas Robiah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya Ibu Nyimas Robiah. Nuhun agung pangapunten. Ala hadin ya wa ala kulli hadin sholih. Ila hadin nabil mustafa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila arwahi sahibul wilayah Nyimas Robiah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Sahabat Napak Tilas, pencinta sejarah peradaban Islam, terutama para pencinta sejarah peradaban Indonesia khususnya, saya pengen menceritakan sekilas tentang situs Nyimas Robiah. Dari berbagai literasi mengatakan bahwa Nyimas Robiah itu datang dari Padepokan Surya Pringga milik Sunan Ampel. Kenapa Nyimas Robiah itu ada di sini? Sunan Ampel pernah mengatakan bahwa untuk menyempurnakan agama Islam, syariat agama Islam, atau menyempurnakan Islam yang sejati, harus berbaiat Thariqat Satariyah yang dibawa oleh Kanjeng Gusti Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Ampel memerintahkan kepada seluruh murid-muridnya untuk baiat Thariqat Satariyah kepada Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon. Maka seluruh murid-murid Sunan Ampel dari Jawa Timur itu datang berbondong-bondong untuk sabda guru atau berguru kepada Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon. Di antaranya beliau Nyimas Robiah yang ada di Bangodua, Desa Bangodua ini. Dan versi yang kedua mengatakan bahwa Nyimas Robiah itu adalah putri dari Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Walangsungsang yang bernama Nyimas Campamenter dengan ibu Nyimas Sajati, putri dari Syekh Jatisura, atau berarti bahwa Nyimas Robiah itu adalah cucu dari Syekh Jatisura yang berasal dari Cempa. Makanya kenapa beliau itu dinamakan Nyimas Campamenter, karena dia itu adalah anak keturunan dari orang-orang Cempa. Keberadaan di sini disebut Nyimas Robiah karena di sini ada tempat yang namanya Padepokan atau pondok pesantren. Makanya di sini ada situs namanya situs Ki Kuwu Syara. Syara itu syariat agama Islam, Kuwu itu adalah pemimpin padepokan atau pesantren tersebut, dengan sebagai murabi atau pendidiknya adalah beliau Nyimas Ayu Robiah sebagai pendidik ilmu agama Islam. Dan menurut pitutur orang-orang di sini, di lingkungan ini ada sebuah musolah atau tajuk atau masjid zaman dahulu, zaman para wali, masjid yang digunakan untuk sarana ibadah. Dan juga di sini di sebelah selatan ada pondok pesantren, namanya pondok pesantren wawalam nggak tahu, yang jelas di situ terdapat sebuah situs Ki Kuwu Syara. Syara itu yang saya sebutkan adalah penyebar
syariat agama Islam, dan Kuwi itu pemimpinnya dengan pendidiknya itu adalah Nyi Mas Robiah. Itu adalah versi kedua yang saya pernah baca dan saya pernah telusuri. Jadi keberadaan Nyi Mas Robiah itu ada dua versi. Keberadaannya wallahu alam seperti apa, yang jelas bahwa Nyi Mas Robiah itu kaitannya dengan Kesultanan Cirebon adalah seorang pendakwah wanita atau disebut sebagai wali wanita. Ini beliau situsnya di silsilah siapa suami beliau di dalam buku tidak pernah tertulis atau tidak pernah ditemukan siapa suami beliau. Yang jelas kalau rentetan dari keluarga beliau ada sambungan dengan Mbah Kuwu Cirebon karena beliau adalah putri dari Mbah Kuwu Cirebon yang bernama Nyi Mas Campamenter. Karena beliau itu dijadikan sebagai murabi wanita, maka diberi dinama Robiah. Berarti dia adalah putri dari Pangeran Walang Sungsang. Dia mempunyai saudara Nyi Mas Jemaras, punya saudara Nyi Mas Rarakonda, punya saudara juga Nyi Mas Jatimerta, punya saudara Nyi Mas Mertasinga, dan punya saudara Nyi Mas Rasa Melasih. Dan ini salah satu tempat peristirahatan beliau yang ada di Desa Bangu 2 saat ini. Kalau menurut buku sih putri kelima. Kalau keempat Jemaras, kalau ini kelimanya. Kalau keenamnya itu Nyi Mas Rasjati yang ada di Duku Jati, dan Nyi Mas Rasa Melasih itu yang terakhir. Dan beliaulah adalah Nyi Mas Campamenter. Di masih tahun jelas sejaman dengan Mbah Kuwu Cirebon, berarti tahun 1500-an. Masa keemasan Kesultanan Cirebon 1500. Sesuai dengan perjalanan para wali yang ada di sini 1500. Di dalam berarti ada satu makam. Satu makam, dan ini termasuk embannya Magersari. Ini Magersari. Magersari itu berarti emban. Nah, ini emban yang mengasuh, berarti ini makam emban. Bila mana di situ ada satu situs yang di sampingnya pasti ada Magersari, ada emban. Itu sudah menjadi pepakem Cirebon seperti itu. Iya. Berarti anaknya pun tidak terdata? Anak-anaknya tidak terdata. Tidak ada data yang menerangkan bahwa putra-putra atau putri-putri Mas Robiah itu adalah ini nggak pernah terdata. Tapi yang jelas orang Bangu 2 itu adalah anak cucu dari Nyi Mas Robiah itu. Halo, sahabat Napak Tilas. Kalau untuk budaya adat di sini seperti malam Jumat Kliwon, rutinitas doa, tahlil dan sebagainya lah. Terus ada adat melekan numpang setahun sekali juga sama, setahun sekali rutinitasnya malam Jumat Kliwon. Yang datang ke sini tuh ya setahu saya ada dari Indramayu juga, Majalengka, Kuningan, ada yang dari Subang juga ada, Sumedang ada, yang mau tiraat di sini tuh puasa. Udah itu aja. Oke, ada larangan untuk di tempat ini? Untuk larang-larangan mah setahu saya nggak ada. Yang penting niatnya ibadah. Oke. Oke. Lanjut. Santri yang ngomong asan. Hai lelepu. Jawab yang ngomong. Kita bisa terkenal artis pesan aku. Ya nggak apa-apa. Ingin bisa komen. Nanti ngobrol sama gue juga. Ini langsung di Kusar, langsung di saya. Dari mana beli? Balik kon kita baik. Oke, sahabat Napak Tilas, inilah situs Nyi Mas Robiah, salah satu putri dari Pangeran Walang Sungsang. Sampai ketemu di liputan selanjutnya ya, teman-teman.